iya saya pengen baca doa cuma nggak bisa, udah seapalnya saja. Akhirnya RT berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, apa artinya mah, wal akhirin wa barik wa salim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain, Allahumma barik lana bima rajaqtana wa qina adzabannar, Allahumma ini minal khubusi wal khabaisi. Modal sih. Itu gara-gara tidak ada ustaz. Maka harus bangga jadi santri. Betul, betul. Mahal santri itu. Ada teman saya kerja di Nikomas, Neng, kenapa kau jadi penceramah, kenapa kau jadi ustaz? Mendingan saya dikerja di Nikomas sebulan 6 juta. Hakan takut dia. Rajab, datang kamu ke rumah saya seminggu, Bu, dia di rumah saya nginep. Saya bawa ceramah ke Bogor, pulang ceramah, buka amplop 4 juta. Ceramah lagi saya ke Serang, dibuka amplop 3 juta. 10 kali buka amplop, pingsan dia, Bu. Betul apa betul? Inilah berkahnya seorang santri. Alhamdulillah. Singkat kata ibu dan bapak, Khadijah pun meninggal dunia. Akhirnya baginda Nabi merasa bersedih. Makanya kita kenal dengan Amul Husni. Setelah itu Nabi berinisiasi untuk hijrah, untuk pindah ke Taif. Bapak Ibu tahu nggak Taif di mana? Bu, tahu nggak Taif di mana? Jawab, tahu nggak Taif di mana? Asem ke kanan, Pak. Masya Allah nih ibu-ibu. Ibu bapak pernah ke Malaysia nggak? Insya Allah pakai Aludin doanya tanggal 26 Bu, saya diundang ke Malaysia oleh Upin dan Ipin. Ternyata Bu, itu di Malaysia. Bapak tahu ranginang nggak Pak? Jawab, tahu ranginang nggak? Itu ranginang Pak di Malaysia, satu ranginang itu harganya 100.000. Udah ibu belanja aja ke sana, belanja di Malaysia jualan ranginang. Orang Malaysia bingung, ini orang Indonesia hebat bikin ranginang, nasi dilem satu-satu. Luar biasa Indonesia. Betul apa betul? Betul apa betul? Ketika baginda Nabi ke Taif, awalnya baginda Nabi datang ke tokoh-tokoh Taif dengan harapan dakwahnya diterima. Ternyata ibu dan bapak, tokoh-tokoh Taif pun tidak menerima dakwah Nabi. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu, bahkan berdarah-darah baginda Nabi, sampai sandal dengan kaki Nabi lengket dengan dakwah, diusir, dilempari oleh orang-orang Taif. Subhan. Inilah perjuangan Nabi, Ibu. Kita mah dakwah belum ada apa-apanya Pak Ustadz Aliuddin ya, dibandingkan dengan Nabi. Sampai-sampai datang malaikat, malaikat marah sama orang Taif. Kata malaikat, Muhammad, kalau engkau menghendaki ini gunung akan saya timpakan ke warga Taif. Apa kata Nabi? Jangan ya malaikat, mereka belum tahu. Hebat ya Bu. Coba, punten nih ya, punten nih. Bapak diusir di Taman Cikande nih. Diusir, dilempari sama batu, dilempari sama kotoran. Bapak datang ke Cikande, kata malaikat bilang, Pak, Bapak diusir dari Taman Cikande, kalau Bapak mau itu Gunung Galunggung saya timpahin ke warga Taman Cikande. Jujur Bapak jawab apa? Oh timpahkan baik gitu. Betul nggak? Modal juga kan? Iya. Hebat Nabi Bu. Makanya dalam Quran lintalahum, salah satu sikap yang dimiliki oleh Nabi adalah lemah lembut. Nabi tidak pendendam. Ibu bapak jangan jadi orang pendendam. Orang pendendam cepat modar. Orang pendendam cepat mati. Percis kayak orang yang badannya gendut cepat mati. Orang badannya gendut cepat. Ada yang gendut ada. Wah tuh cepat mati. Sekali lagi, orang gendut cepat. Kata yang kurus, alhamdulillah saya kurus, apalagi yang kurus. Betul nggak Bu? Iya, cuma kan enak dalam Islam. Kalau ada tetangga yang mati laki-laki, doanya Allahumma gfir lahu. Betul? Kalau ada tetangga mati perempuan, doanya Allahumma gfir laha. Kalau yang mati bencong, Allahumma gfir lahai. Betul? Bahkan baginda Nabi Bu lewat ke satu tempat, set diludahin, marah nggak Nabi? No, tidak. Lewat lagi, ludahin, marah nggak Nabi? Sampai 3 kali diludahin, Nabi tetap nggak marah. Kalau bapak ke gang tetangga sana, ada tetangga ngeludahin, jujur marah apa enggak?
Saya yakin mana golok mana perang pokoknya. Itulah hebatnya baginda. Maka nyebut sama istrinya pun, ya Huma. Ini mah udah suaminya gendut dipanggil, hei endut. Waduh, betul apa enggak? Bahkan Pak sesekali baginda Nabi mau berangkat dakwah disisir sama istrinya. Subhanallah. Ibu, saya tanya, ibu pernah nggak nyisirin suaminya? Bapak pernah nggak mau kerja disisirin sama istrinya? Kalau bapak mau kerja disisirin sama istrinya, saya yakin nggak bakal jadi kerja tuh. Bahkan baginda Nabi dengan istrinya, Bu, baginda Nabi sewaktu-waktu tidur di pangkuan istrinya. Subhanallah. Kalau bapak tidur di pangkuan istri, demi Allah dunia terasa milik kita berdua, yang lain. Betul nggak? Indah, Bu. Ya Allah, ini mah suami keras, istri akhirnya berantem yang ada. Setelah ibu, kondisi Nabi mengalami kesedihan, ditinggal wafat oleh Abu Thalib dan Khadijah, di Taif dilempari dengan batu, diusir. Akhirnya baginda Nabi dihibur oleh Allah, di Isra dan di Mi'rajkan. Apa itu Isra? Perjalanan Nabi pada suatu malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan subhanallah Bapak dan Ibu, ketika baginda Nabi di Masjidil Aqsa disambut oleh para nabi, dan para nabi melaksanakan sholat berjamaah. Maka orang Taman Cikande pun yang merasa bapak-bapak jangan sholat di rumah, kalau ada bapak-bapak yang sholatnya di rumah, ibu kasih mukena. Betul, laki-laki sholatnya harus ke masjid, harus berjamaah. Ada ketua DKM nggak di sini? Mana Pak Ketua? Oh, kebetulan. Saya tanya ke Pak Ketua. Jujur Pak Ketua, jawab pertanyaan saya. Maghrib, banyak nggak jamaahnya di sini? Banyak. Cuma kalau maghrib jamaahnya banyak, biasa Pak Ketua. Pak Ustadz, di mana-mana maghrib mah. Nah sekarang naik ke Isya, nambah apa berkurang jamaahnya? Jujur Pak, nambah apa berkurang? Kalau ibu-ibu mah jelas, ibu-ibu mah sholat Isya rebutan sama film Ikatan Cinta. Betul nggak? Ini kayaknya Pak Corona nggak bakal berhenti nih Corona sebelum Elsa minta maaf sama Andin. Betul nggak, Bu? Bu, Andin punya anak berapa, Bu? Ditambah lagi dengan film layangan putus. Waduh, kacau ibu-ibu. Curhat pagi-pagi bukan wujud tidak bako, tapi masalah Elsa sama Andin. Bahkan ibu-ibu mah hebat, orang Taman Cikande mah. Lihat sinetron saja sampai punya wudhu. Kenapa? Mau wudhu nungguin sinetron iklan, pas iklan baru wudhu, pas sudah wudhu bukan langsung sholat, sinetron taram lagi, akhirnya lihat sinetron lagi, punya wudhu sambil lihat TV. Hebat orang sini mah. Betul apa betul? Dan subhanallah Bapak dan Ibu, yang jadi imam bukan Nabi Musa, yang jadi imam bukan Nabi Isa, yang jadi imam bukan Nabi Ibrahim, tapi yang jadi imam baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Nabi kita disebut pemimpinnya para nabi dan para rasul. Demi Allah Pak, bangga kita tanpa request ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nabi Muhammad nabi yang terakhir, maka kita mendapatkan julukan sebagai umat akhir zaman. Tidak ada lagi umat setelah umatnya Nabi Muhammad, dan kita umat pilihan. Pahalanya dilipat gandakan ketika dihisab nanti. Umat Nabi Muhammad berada pada paling depan. Alhamdulillah. Beres baginda Nabi salat, baginda Nabi ibu bapak disiapkan dua wadah. Yang pertama wadah berisikan susu, yang kedua wadah berisikan arak. Jujur jawab, Nabi pilih wadah yang mana? Bapak-bapak susu, kadang suka rebutan sama anaknya. Beda Pak Aliudin. Kalau bapak ibu suka ngaji, ngomong susu itu bukan susu tapi ngomong susu. Tapi kalau yang nggak suka ngaji mah susu. Ibu bapak nggak suka ngaji, ada tukang bakso lewat manggilnya bang beli bakso. Tapi kalau ibu bapak bisa ngaji, bukan bang beli bakso. Beda tuh. Betul apa betul? Nyebutin ain yang bisa ngaji main 1 2 3. Kurang 1 2 3. Kurang 1 2 3. Percis kayak kerbau. Beda. Akhirnya Nabi memilih wadah yang berisikan susu. Dan ternyata Bapak,
arak khomer itu diharamkan. Innamal khomru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaiton. Dan inilah ibu tantangan kita, banyak anak-anak kita sekarang yang kecil-kecil sudah minum minuman keras. Betul apa betul? Kalau ibu dan bapak ingin punya anak yang soleh dan soleha, pergaulannya ibu tidak kontrol, demi Allah akan bahaya. Dia akan tergerus oleh globalisasi, oleh westernisasi, yang dia contoh bukan yang bersumber dari Islam, tapi yang dia contoh yang bersumber dari dunia barat. Betul apa betul? Sekarang banyak ibu dan bapak orang kampung sudah nggak matching perempuan, rambutnya pirang, kulitnya hitam, banyak sekarang. Ada nggak di sini? Rambutnya pirang, kulitnya ada nggak di sini? Ada. Mana orangnya? Tuh katanya. Iya bu, ngikutin apa? Ngikutin artis. Udah gitu bapak, masya Allah, ini bola mata pakai Aliudin yang lentik, yang hitam, biar kelihatan cantik. Ibu tutup pakai softtek. Apa? Soplen ya. Terus pakai roknya rok mini, pakai celananya turis, tuurnya tiris. Itu kaki kebuka kemana-mana. Mending kalau mulus dan putih. Ini banyak titik, koma, dempul, bueng. Ada nggak orang sini yang nggak pakai jilbab? Ada? Jawab ibu, ada nggak yang nggak suka pakai jilbab? Ada. Terus kan ibu-ibu pagi olahraga. Saya tanya, ibu lagi apa? Olahraga Ustadz. Buat apa olahraganya? Biar urat saya pada kendor. Pakaiannya pakaian merecet bu, cucut atas mecut, bawah mecut, tengah-tengah surabi kelihatan. Kan bingung, nggak dilihat dosa, dilihat dosa nggak dilihat mubazir, ya kan? Kata saya, ibu si uratnya itu bisa lemah, tapi urat saya kenceng terus ini. Betul apa betul? Ini harus diperhatikan. Bahkan banyak demi Allah, ibu bapak bangga anaknya bisa bahasa Inggris, bangga dia pintar IT, tapi jarang saya melihat ada ibu dan bapak menangis karena anaknya tidak bisa baca Quran. Betul? Saya ulangi, banyak ibu bangga anaknya bisa bahasa Inggris, banyak IT, tapi ibu bapak kadang tidak bersedih anaknya tidak bisa baca Quran. Kemarin bu, jujur, saya Dewan Hakim MTQ Kabupaten Serang. Saya kenalan dengan ibu-ibu. Pak Aliudin tahun depan bisa dihadirkan di sini untuk ngaji. Itu Pak bacaan Qurannya bagus, bahkan dia menguasai qiraah sab'ah. Pas saya lihat matanya buta bu, nggak melihat. Pas dia baca Quran, subhanallah, indahnya minta ampun. Saya tanya, Bu Ustadzah, siapa yang ngajarin? Alhamdulillah Ustadz, di tengah-tengah keterbatasan mata saya, Allah berikan kelebihan kepada saya untuk mudah menghafal Quran. Dalam kondisi mata buta tidak melihat, alhamdulillah Ustadz, atas izin Allah saya hafal sekarang 10 juz. Saya tanya, kalau yang buta hafal 10 juz, ibu yang melotot hafal berapa juz? Jawab sarmuah. Hafal berapa juz? Bapak hafal berapa juz? Langganan sholat kuliah dan kulhu. Ada yang begitu? Ada? Ada? Mana orangnya? Bahkan anak kecil ibu masih SD kelas 6, bacaan Qurannya bagus, dia sudah hafal 5 juz. Inilah contoh bagi kita semuanya. Betul apa betul? Akhirnya ibu dan bapak, Nabi Muhammad SAW Mi'raj. Sebelum Mi'raj, Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra, Nabi Muhammad berhenti di beberapa tempat. Bahkan Nabi Muhammad terjadinya Isra dan Mi'raj dalam sejarah tidak diperdebatkan lagi. Itu peristiwa terjadi sebelum hijrah. Sebelum apa Pak? Jadi Isra dan Mi'raj itu terjadi sebelum Nabi Muhammad hijrah. Apa dalilnya? Ketika baginda Nabi Isra berjalan, berhenti di beberapa tempat, kata Jibril, ya Muhammad inzil, turun Nabi Muhammad melaksanakan sholat. Ditanya oleh Jibril, Muhammad tahukah kamu di mana kau sholat? Kata Nabi, tidak tahu ya Jibril. Kata Jibril, kamu sholat di Thaibah dan kamu akan hijrah di sini. Thaibah itu adalah Madinah. Jadi Nabi Isra Mi'raj sebelum hijrah. Orang yang hijrah disebut kaum muhajirin, dan orang yang menunggu di Madinah disebut kaum ansor. Hebatnya baginda Nabi, muhajirin dan ansor disatukan oleh baginda Nabi. Nyampe kaum muhajirin di Madinah disambut dengan syairan, Tolal badru min
sani wajabat madaan, lebih keras, tolal min sani wajabat madaan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, naik Nabi Mi'raj ke langit yang pertama, bertemu dengan siapa ya Bapak? Nabi Adam. Itu saya Bu? Nabi Adam. Adam Bu diciptakan dari apa? Berarti ibu sama tembok saudaraan. Betul nggak? Nabi Adam ketika lirik ke kanan Bu, dia tersenyum. Kenapa? Karena dia melihat keturunannya di surga. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang yang dilihat oleh Nabi Adam di surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Naik Nabi Adam ke langit yang kedua, bertemu dengan siapa? Nabi Isa putra Maryam. Tadi kata Pak Kiai, Maryam itu hebat Bu, atas izin Allah dia hamil punya anak, tidak punya suami. Kata Bapak, orang Taman Cikane juga ada punya anak nggak punya suami. Itu namanya Maryam bodong. Ada yang begitu? Ada. Awas nih pemuda ya, jangan pernah dekat-dekat dengan wanita. Bapak, ibu jangan biarkan anak ibu yang perempuan dibonceng sama pacarnya. Kadangkala kalau ibu dibonceng sama suami, naik motor megangnya ke belakang. Berat nggak Pak? Tapi yang belum nikah megangnya ke depan, direm, Boleh anak muda boncengan sama pacarnya, boleh, dengan catatan di depan pacar laki-lakinya, di belakang pacar perempuannya, tengah-tengahnya halangin pakai triplek. Kalau enggak, depan pacar laki-lakinya, belakang pacar perempuannya, tengah-tengahnya bapaknya ikut. Ini mah dikasih martabak, anak dibawa kemana-mana. Hati-hati, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Kalau orang sudah berbuat zina, keluar rasanya malu, hatiku semakin pilu. Tanggal 7 pacar ditunggu-tunggu tidak mau tahu, gara-gara lu gak sabar nunggu penghulu. Betul apa betul? Naik Nabi Muhammad ke langit yang ketiga, bertemu dengan siapa Bu? Nah, mulai bingung nih. Siapa Bu? Nabi Musa. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf pakai Aliuddin, mukanya bersinar-sinar ganteng. Saking gantengnya Nabi Yusuf, saya nggak kebagian. Betul apa betul? Nabi Yusuf kalau dia jalan dengan orang jelek, yang jelek kelihatan ganteng, yang ganteng nambah ganteng. Kalau kita normal, orang ganteng jalan sama orang jelek, yang ganteng nambah ganteng, yang jelek nambah penyet. Betul nggak? Makanya Pak Aliuddin suka dibaca sama santri, tanya ke Pak Kiai itu, ya abati ibni ro'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Makanya ibu dan bapak, tidak ada ceritanya Ustadz Kiai istrinya jelek, tidak ada. Betul? Betul? Kata ibu, Ustadz ada tetangga saya, Ustadz istrinya jelek, itu nasib namanya. Naik ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Dengan siapa Bu? Naik ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Dan pakai Aliuddin, Nabi Musa dia sempat menangis. Ditanya kenapa Nabi Musa menangis? Karena dia tahu Nabi Muhammad datangnya terakhir, tapi umatnya lebih banyak umat Nabi Muhammad daripada umat Nabi Musa yang masuk surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk nanti orang-orang yang mendapatkan surga Allah. Amin ya Rabbal. Naik Nabi Muhammad ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai bertemu dengan Allah, sampai Allah wajibkan sholat awalnya 50 waktu. Pak punten, kalau kita berbicara psikologi Pak, ternyata Nabi Musa itu Pak tahu Pak Aliuddin psikologi umatnya Nabi Muhammad. Jangankan sholat 50 waktu, yang 5 waktu pun kadang-kadang masih ada yang bolong. Betul apa betul?
maghrib sholat, isya sholat, subuh sepi, masjid bagus sholat subuh cuma ada 2 saf, 2 baris. Di sini gitu nggak? Makanya punten terakhir nih Bu, saya pesan kepada ibu dan bapak, jangan sampai bapak berangkat ke masjid berjamaah, bapak berangkat ke musola berjamaah, ibunya tidur, bapak diemin, dosa Pak. Ada nggak yang begitu? Suaminya rajin ke majelis taklim, istrinya nggak pernah diajak, ada nggak yang begitu? Ada yang ibunya rajin ke majelis taklim, bapaknya nggak pernah. Ada juga ibunya nggak pernah, suaminya nggak pernah. Ada yang begitu? Itu paling banyak bahkan. Kalau datang waktu subuh, ibu bangun duluan, ibu bangunin suami bangun duluan, bangunin istri. Ibu di rumah sholat subuh, bapak sholat subuh di musola atau di masjid berjamaah. Itulah yang hebat. Cuma saya tekankan kepada ibu-ibu, kalau ibu ngebangunin subuh suaminya ethically, ibu harus punya etika. Jangan ngebangunin suami subuh, ibu ambil gayung, ambil air, dibancurin. Saya yakin subuh mah enggak, rusuh mah iya. Betul nggak? Bagaimana caranya? Kalau ibu ngebangunin suami sholat subuh, awal mula ibu pegang rambutnya, set, kata ibu, papa bangun dong sayang, sholat subuh biar berkah. Bangun nggak Pak? Kalau nggak bangun kebluk namanya itu. Kalau nggak bangun, ibu pegang perutnya, usap-usap, papa bangun dong sholat subuh. Bangun nggak? Kalau nggak bangun, ibu ke bawah, usap-usap sama ibu. Kira-kira bangun nggak? Jawab, bangun nggak? Apanya yang bangun? Nah, ibunya sholat di rumah, bapaknya sholat subuh di masjid musola, maka demi Allah rumah tangga berkah. Dan ternyata ibu dan bapak, hasil daripada Isra dan Mi'raj adalah sholat yang 5 waktu. Amalan yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Baik sholat kita, baik amal kita. Jelek sholat kita, jelek juga amal kita. Ingat, dirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang istiqomah melaksanakan sholat, insya Allah akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Terakhir ibu dan bapak, kenang-kenangan dari saya tanya, ibu bapak pengen punya anak soleh-soleh? Pengen ibu bapak keluarganya mendirikan sholat? Pengen? Apalin doa ini, ibu setiap sholat, setiap pada sholat ibu wirid, ibu baca minimal 3 kali. Insya Allah keluarga kita, anak kita, keturunan kita akan istiqomah melaksanakan sholat. Amin. Angkat tangannya, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sekali lagi, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ibu-ibunya 1 2 3. 1 2 3. Wah, jubur ini. Sekarang papanya 1 2 3. Alhamdulillah, ternyata di Taman Cikande pinteran bapak-bapak daripada ibu-ibunya. Baca Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a, ditambah Rabbi habli minasol. Insya Allah keturunan kita akan istiqomah melaksanakan sholat dan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Alhamdulillah. Mohon doanya ibu dan bapak, karena besok saya harus berangkat ke Pandeglang, tempat dia pegelaran. Maka mudah-mudahan singkat yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Saya tanya kepada bapak-bapak, paham nggak Pak? Ibu paham nggak Bu? Kapok nggak kira-kira? Insya Allah. Bagi ibu dan bapak yang mau melihat saya, silahkan ibu dan bapak buka di channel YouTube saya Kibaraya. Like, comment, and subscribe. Saya dapat panggilan Kibaraya karena 2 tahun saya kontrak dengan Baraya TV yang sekarang jadi Banten Raya TV. Acaranya kalam, kajian agama Islam. Insya Allah pakai Aliudin. Mudah-mudahan di bulan puasa kontraknya jelas. Nanti bapak bisa lihat saya nanti di TV nasional. Acara kuliah subuh. Insya amin ya robbal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon ibu jangan laporkan pada polisi.
Subhanul yaum rijalul god, the yang today is leader tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.